Oke, kembali lagi bersama saya Bangun Setiawan. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, tutorial membuat denah rumah sederhana. Jadi mungkin teman-teman udah lihat videonya dan udah mempelajari. Kalau ada pertanyaan boleh di email atau di DM di Instagram. Di sini sekarang saya akan melanjutkan pemberian notasi. Kita masuk ke AutoCAD-nya dulu. Ini denah yang ada, ini denah yang saya gambar di video yang sebelumnya. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Nah, ini masih denah mentah ya. Ini cuman pembagian ruang aja. Nah, untuk supaya gambar ini bisa dibaca, berarti kita harus memberikan notasi yang lebih lengkap seperti dimensi, kemudian lokasi salah satu seperti dimensi, kemudian tinggi elevasi lantai, nama-nama ruangan itu juga perlu supaya gambar ini bisa dibaca. Setelah kita bikin seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu memberi ruangan ini elevasi pembeda ruangan satu dengan ruangan lainnya, yaitu yang pertama kita beri garis dulu untuk lantai yang akan di keramik lantai. Yang pertama ketik L spasi, kita tutup yang ada di pintu ini, kemudian klik di seberangnya. Kenapa saya tutup? Karena lantai bangunan ini nanti di rumahnya akan di keramik dan di luar ini hanya perkerasan atau rumput-rumput untuk halaman belakang. Di depan juga kita tutup. Ini juga sekaligus penanda bahwa ini sudah merupakan ruangan yang berbeda antara ruangan dalam dan ruangan depan, ruangan dalam dan ruangan luar. Ini ketik L spasi. Di sini kita juga tutup untuk membedakan ruang tamu dan kamar tidur. Di sini kita tutup. Di sini juga kita tutup. Nah, setelah kita menutup, kita berikan notasi keramik. Caranya bagaimana? Ketik H spasi. Seperti waktu pemberian notasi dinding, ketik titik 3 ini, klik. Nah, kalau untuk dinding adalah ANSI 32 ini ya. Tapi untuk keramik kita gunakan ANSI 37. Kemudian oke. Nah, di sini ada angle. Angle-nya kita ganti 45 derajat. Kemudian klik ini add pick point. Klik ruangan yang akan kita pasang keramik. Yang pertama yaitu ruang tamu. Di sini, kemudian di sini, dan di sini. Kamar tidur juga kita berikan keramik. Klik di sini. Kemudian spasi. Ini ada scale ya, kita lihat dulu scale 1 skalanya seperti apa. Kita klik OK. Nah, karena ini sudah jelas kalau keramiknya terlalu kecil, kita double klik, masuk ke Hedge Edit, scale-nya kita ganti 10, kemudian enter. Nah, seperti ini. Saya rasa untuk keramik seperti ini masih tetap kekecilan, karena untuk keramik di rumah tuh sekarang kebanyakan udah ukuran 40, 30 pun udah jarang banget ya. Kita edit lagi, double klik, kita ganti scale-nya menjadi 20. 20 ini bukan berarti 20 cm ya. Ini heads-nya settingannya memang tiap settingan heads beda-beda. Bukan berarti kalau scale 20 itu 20 cm, belum tentu. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian keramik kamar mandi kenapa saya buat terpisah? Karena keramik kamar mandi itu ukurannya pasti lebih kecil daripada keramik ruang tamu ataupun keramik kamar. Dan ketik H spasi, scale-nya kita ganti. Tadi kan di ruang tamu 15,
di kamar mandi kita beri head 10 dan angle-nya kita ganti 0 derajat. Kemudian klik add pick point, klik kamar mandinya, spasi, enter. Nah, seperti ini. Jadi dari angle keramik pun natnya memang berbeda, supaya untuk menunjukkan kalau ini ruangan yang berbeda. Dari tinggi lantai, dari ukuran keramik, memang di kamar mandi itu ukurannya berbeda. Nah, coba, tapi ini sepertinya kekecilan, akan saya perbesar lagi scale-nya, double klik, scale-nya kita ganti 15, enter. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini apa, kita beri nama-nama ruangan dan elevasinya ya. Caranya ketik T, enter, klik ruangan yang akan diberi nama. Yang pertama kamar tidur, klik, kemudian beri nama kamar tidur 1. Nah, ini kan ukurannya masih kecil, kita blok dulu. Kemudian di sini kita ganti ukurannya menjadi 15 dan klik OK. Nah, seperti ini. Kita arahkan ke tengah menggunakan move. Oke, seperti ini. Klik. Kita rapikan. Karena ini hurufnya masih teks, kita ganti dulu menjadi Times New Roman. Caranya seperti apa? Double klik pada tulisan yang akan diganti, kemudian di blok txt ini kita ganti Times New Roman, ketik aja Times. Nah, nanti muncul Times New Roman. Oke, kemudian ini cukup kita copy pada ruangan yang lain. Copy, dan di sini juga di copy, kemudian diedit. Ini menjadi toilet, ini kamar tidur 2, ini menjadi ruang tamu. Oke. Di sini kan baru penamaan pada ruangan ya, belum masuk ke elevasi lantai. Nah, elevasi lantai itu notasinya adalah simbol segitiga terbalik. Buatnya menggunakan bisa menggunakan ini poligon. Kemudian ini kan di bawah sini ada tulisan offset 4. Kita klik, kita ketik aja angka 3, enter. Kemudian klik di bawah teks, klik. Nah, ini kan inscribe in circle atau circumscribe about circle. Kita ketik huruf I dan enter. Kita tarik ke bawah, nanti panahnya akan segitiganya akan terbalik. Nah, ini adalah notasi untuk elevasi lantai. Nah, ini menunjukkan kalau di sini ruangan toilet. Kemudian toilet tadi kita double klik, enter, beri ketinggian toilet. Ketinggian toilet itu adalah 0,5 dari ruangan yang ada di depan toilet tersebut. Karena ini ruangannya ukurannya menggunakan ruang tamu yang elevasinya 0,00, di toilet kita minus 0,05. Kemudian klik OK. Nah, angka segitiga, simbol segitiga yang kita buat tadi kita arahkan ke bawah teks tadi. Jadi ini menunjukkan kalau toilet itu ketinggiannya 5 cm di bawah ruang tamu. Nah,
kita ulangi cara yang sama, kita edit satu-satu. Mengedit teksnya double klik aja ya, double klik. Kemudian di sini kita beri elevasinya untuk kamar dan ruang tamu, elevasinya kita samakan jadi 0,00. Nah, kalau toilet kan minus, kalau 0,00 itu simbolnya lebih kurang, yaitu plus sama minus. Caranya seperti apa? Kita ketik aja persen P. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi plus minus atau kurang lebih. Kita ketik 0,00 untuk ketinggiannya. Oke. Kemudian kita beri logo elevasi. Kita beri notasi elevasi. Polygon tadi kita klik. Ini masih offsetnya 3 ya. Jadi klik. Langsung spasi lagi. Klik. Ketik I, enter, tarik ke bawah. Saya ulangi, pilih polygon, tools polygon, kemudian angka 3 spasi, kita klik, kemudian ketik huruf I, spasi, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan di bawah teks. Kalau step-stepnya agak ribet, bisa di slow ya. Kita copy aja biar cepat. CO spasi, kita taruh ke bawah. Ini juga taruh ke bawah. Nah, ruang tamu ini merupakan indikator ketinggian dari bangunan ini. Berarti ini menjadi titik 00-nya. Seperti tadi, double klik, enter. Persen P menjadi simbol lebih kurang. Kita beri ketinggiannya 0,00. Oke, nah logo elevasinya kita turunkan, simbol elevasinya kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi denah. Setelah seperti ini, kita berikan dimensi. Kita setting dulu dimensinya akan menjadi seperti apa. Caranya ketik D spasi. Ini kan masih ISO 25. Nah, kita buat baru, ketik, ini ada new, ketik, kemudian continue. Kita ganti dulu namanya aja. Namanya ini kan satuannya sentimeter ya. Kita ganti sentimeter. Continue. Nah, ini muncul settingannya kita ubah di awal aja. Teksnya nanti kita akan menggunakan Times New Roman, berarti text style titik 3 ini kita klik. Kemudian font name-nya kita ganti Times New Roman. Diklik, kita cari Times New Roman. Kemudian apply, close. Ukurannya kita ganti 12. Kita enter. Kemudian simbolnya close field-nya ini, yang first close field-nya kita ganti architectural tick. Nah, seperti ini. Arrow size-nya kita ganti 10. Enter. Kemudian untuk teksnya kembali ke teks lagi, text alignment-nya kita ganti horizontal ya. Oke. Kemudian vertical text placement-nya kita dari vertikal, kita vertical above-nya kita ganti vertical center. Klik oke. Nah, ini kita akan gunakan menjadi pilihan kalau kita memberikan dimensi. Jadi kita set current, kemudian close. Nah, kita coba ya, ketik DLI spasi. Nah, ini yang pertama kita beri dimensi dari toilet ini. Nah, toilet ini kan ruangan terluar, paling samping dari
dinding bangunan, kita kliknya kita beri dimensi dari dinding luar, klik. Kemudian dinding ini adalah dinding pembatas ruangan. Kalau untuk pembatas ruangan kita ukurannya dari midpointnya, dari tengahnya, kemudian geser ke kiri. Nah seperti ini. Untuk dimensi ke ruang tamu ke bawahnya kita nggak perlu klik lagi, kita cukup ketik DCO spasi, kemudian tarik ke dinding terluarnya, klik, kemudian spasi. Nah ini dimensinya sudah dapat. Kemudian dimensi lebarnya dari sini, dinding terluar, kita tarik asnya sampai ketemu midpoint, jangan langsung diklik. Kemudian tarik ke atas sampai muncul garis titik-titiknya itu, sampai lurus dengan dinding, kita klik, kemudian tarik ke atas. Nah seperti ini. Kemudian ya kita lanjutkan DCO ya, DCO spasi, dinding ini jangan langsung diklik sampai keluar midpointnya, kemudian kita tarik ke atas sampai ke lurus dengan coupling, kita klik, kemudian kita geser sampai ke dinding terluar karena ini adalah batas coupling di luarnya, kemudian kita klik, kita spasi. Nah di sebelah sini juga sama caranya, DLI spasi, klik dinding terluar, klik midpoint dari as. Oh di sini belum masuk kolom tadi, kita ambil kolom yang di sini. Nah sampai membentuk midpoint kita geser ke kanan, klik, tarik ke kanan, kemudian kita lanjutkan DCO spasi, kita geser ke bawah. Nah seperti ini. Kita sudah dapat ini. Oh ya, dimensi yang di sini DLI enter, dinding terluar, kemudian arahkan midpoint, tarik ke bawah, DCO spasi, geser. Nah seperti ini. Ini adalah dimensi dari bangunan. Kemudian kita berikan dimensi dari coupling tersebut. Oh ya, jarak dari bangunan ke coupling kita ketik DLI spasi, kemudian klik di ujung coupling, kemudian kita geser di kita klik di dimensi di dinding terluar dari bangunan, kemudian kita arahkan ke dinding terluar dari coupling, kemudian kita geser ke kiri. Nah seperti ini. Karena ini menunjukkan beda bangunan, jadi bukan bangunan, jangan dibuat sejajar dengan dimensi dari bangunan ya. Yang bawah juga sama, ketik DLI, dinding terluar dan coupling terluar, kita buat sejajar dengan ini. Caranya gimana? Setelah kita geser, kita arahkan pada dimensi yang akan kita buat sejajar. Nah ini kan dimensi kamar, kita buat dimensi bangunannya, ketik DLI spasi, dinding terluar bertemu dengan dinding terluar, dan kita geser. Nah berarti ini dinding bangunannya adalah 5 meter, 1,5 meter dari belakang, 3,5 meter dari luar. Nah, kemudian kita beri notasi untuk couplingnya, tik DLI spasi, coupling paling luar bertemu dengan coupling paling luar, klik, geser seperti ini. Lebarnya juga sama,
kemudian kita klik. Cukup simpel untuk membuat dimensi dari rumah sederhana. Ini untuk membuat bangunan rumah tipe 30/60. Di depannya bisa kita beri carport dan taman, di belakangnya bisa kita gunakan untuk dapur ataupun tempat cuci jemur. Oke, silahkan teman-teman untuk mempraktekkan. Di video selanjutnya akan saya buat untuk cara mengubah layarnya supaya tampilannya menjadi seperti ini. Jadi tunggu video saya yang ketiga supaya Dinah ini lengkap menjadi sebuah gambar yang bisa dibaca. Oke, terima kasih. See you.